Oke, Bapak kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, juga semangat untuk melanjutkan lagi perkuliahan. Doa kami supaya hikmat dari Tuhan menjadi bagian kami, sehingga apa yang kami pelajari itu berguna dalam kehidupan pribadi dan juga dalam pelayanan kami masing-masing. Pimpin kami semua dari awal sampai selesai perkuliahan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak-Bapak, untuk sekedar mereview, kemarin kita sudah membahas tentang bibliologi, artinya bicara tentang doktrin Alkitab, dan kita sepakat bahwa Alkitab itu merupakan wahyu Tuhan atau penyataan Allah yang sifatnya spesial, penyataan yang bersifat khusus. Ya. Ada dua jenis penyataan, penyataan umum, itu ada tiga hal di sana yang menjadi penyataan umum bahwa Allah memperkenalkan atau menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui pemeliharaan dalam sejarah, tetapi juga Tuhan memberikan hati nurani atau suara hati kepada semua manusia. Akan tetapi melalui semua penyataan umum itu ternyata belum cukup untuk membawa manusia kepada pengenalan Allah yang sejati, apalagi kepada kepastian keselamatan. Maka kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, Dia menyatakan dirinya secara khusus melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18 menyatakan bahwa anak tunggal Allah, itu Yesus Kristus, itulah yang menyatakan siapa Allah Bapa. Jadi dengan melihat Yesus, ya itu hakikatnya sama dengan melihat Bapa. Begitu ya. Kalau kita memperhatikan percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Filipus mempertanyakan, ya bagaimana kami bisa mengenal Bapa, bagaimana bisa melihat Bapa. Yesus berkata, ya kalau kamu melihat saya, ya sama itu melihat Bapa. Lalu kemudian semua penyataan Allah itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Karena kita menerima yang namanya pengilhaman. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Jadi kenyataan atau wahyu Allah adalah tindakan Allah untuk menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, dan juga tentu karyanya kepada manusia supaya bisa dikenal. Itu secara vertikal ya, dari Allah kepada manusia, secara khusus kepada para nabi dan para rasul. Tetapi pengilhaman itu berbicara tentang karya Allah yang memakai manusia, yaitu para nabi dan para rasul, untuk menuliskan apa yang merupakan isi hati Tuhan, yang kita sebut sebagai firman Tuhan, sehingga itu bisa diteruskan ya, itu bisa sampai ya kita sekarang karena memang ada pengilhaman dari Allah. Nah, bagaimana pengilhaman itu? Kemarin kita singgung juga ada beberapa jenis pengilhaman. Bagaimana cara Allah mengilhamkan firman-Nya? Bagaimana cara Allah memakai para penulis kitab, itu para nabi dan para rasul. Ini kok kamera saya kedip-kedip terus ya. Ya kadang-kadang begitu. Bisa lagi. Ya, jadi bagaimana Allah mengilhamkan firman-Nya memakai para penulis, maka muncullah berbagai teori ya pengilhaman. Ada teori disebut teori mekanis, ya. Tetapi kemarin kita sudah singgung itu, kita tidak menerima pandangan itu, oleh karena dalam teori ya, mekanis pemahamannya bahwa para penulis itu dipakai ya seperti mesin ya, seperti robot, di mana Allah mendiktekan
seluruh firman-Nya, kemudian para penulis itu menuliskan kata demi kata. Itu pandangan itu tidak berdasar, karena itu tidak kita terima, tidak sesuai dengan prinsip penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Itu. Lalu ada namanya pengilhaman dinamis, yaitu titik beratnya pada peran manusia malah ya, sebaliknya daripada kebalikan daripada pengilhaman mekanis. Pengilhaman dinamis menyatakan bahwa manusialah yang lebih berperan untuk mengembangkan, untuk menuliskan apa yang merupakan isi hati Tuhan. Tuhan hanya memberikan semacam topiknya saja, lalu manusia mengembangkan sendiri. Nah, ini juga tidak kita terima, maka lebih tepat pengilhaman namanya organis ya. Pengilhaman organis berkata bahwa Allah mengawasi, mengontrol para penulis. Tentu para penulis yang dimaksud adalah para nabi dan rasul yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam semua kemampuan mereka, Tuhan mengarahkan, Roh Kudus memimpin, sehingga mereka menuliskan apa yang merupakan isi hati Tuhan, ya tidak melepaskan semua karakter atau gaya bahasa mereka di dalam penulisan. Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab itu pasti ada gaya bahasa yang beda-beda ya, sesuai dengan karakter penulis. Tulisan Rasul Paulus dengan tulisan Rasul Yohanes pasti beda nuansanya. Juga kalau dibandingkan dengan tulisan Petrus, apalagi kalau dibandingkan dengan tulisannya Raja Salomo kan gitu ya. Jadi memang beda penulis, beda gaya penulisan, dan juga kata bahasanya juga bisa berbeda. Jadi artinya manusia itu tidak diperlakukan seperti mesin atau robot, tapi sebaliknya tidak juga berkata bahwa manusialah yang mendominasi di dalam penulisan sehingga mengabaikan peran Allah. Ya, tetapi kita setuju bahwa Alkitab itu betul ditulis oleh manusia, bukan jatuh dari surga gitu ya, bukan wahyu yang jatuh dari langit, tapi ditulis oleh para penulis di bawah pengawasan atau bimbingan Allah Roh Kudus. Jadi segala tulisan diilhamkan oleh Allah, berasal dari Allah, sehingga memiliki otoritas pada dirinya, bukan pada manusia yang menulis itu. Juga kita yang memberitakannya sekarang, tetapi otoritas firman ada pada Allah yang merupakan pengarang utama Alkitab, sumber utama daripada firman Tuhan. Jadi itu ya yang kita sudah bahas kemarin. Kemudian ada istilah iluminasi Alkitab. Jadi iluminasi Alkitab itu sering disebut juga dengan pencerahan ya, pencerahan dari Roh Kudus. Kata iluminasi berasal dari bahasa Yunani photizo, artinya menerangi, memberi penerangan batin. Jadi penerangan batin yang dimaksud itu ya tentu adalah karya Roh Kudus yang memberikan kita penerangan sehingga kita bisa ya mengalami terang, khususnya dalam kaitan dengan memahami firman Tuhan. Jadi definisi iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran orang percaya supaya mereka dapat mengerti dan mengaplikasikan atau menerapkan firman Allah itu, maksudnya dalam kehidupan mereka. Satu ayat dari 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi maksudnya bahwa hanya orang-orang yang sudah mengalami atau yang sudah menerima Roh Kudus, ya, yang akan bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini definisinya iluminasi adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan pekerjaan para nabi, para rasul, pekerjaan guru-guru untuk membuka pikiran kita ya supaya mengerti firman, tapi pekerjaan Roh Kudus. Jadi ada pengalaman juga ya, kita kan sering memberitakan firman. Saya juga ada pengalaman kepada orang tua misalnya, pada orang tertentu. Sudah sering memberitakan firman, sering. Tapi kita kan kadang sudah dengar firman terus, sudah sampaikan terus, kok nggak terbuka juga pikirannya ya. Gitu. Ternyata kan kita nggak bisa paksa ya. Kerjaan Roh Kudus sampai suatu saat orang itu bisa terbuka hatinya, pikirannya, itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi memang bagian kita adalah memang harus membagikan dengan sungguh ya. Firman Tuhan itu harus diberitakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh mengajar dan seterusnya. Ya memang kita persiapkan. Ya, tapi selebihnya ya itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu firman Allah. Siapa yang bisa memahami firman Allah? Dikatakan di sini manusia duniawi nggak bisa. Manusia rohani yang sudah dipenuhi atau sudah dipimpin oleh Roh Kudus yang bisa mengerti firman Tuhan. Jadi kita lihat ini urutan-urutannya. Kalau penyataan adalah cara Allah memperkenalkan dirinya, atau Allah membuka dirinya supaya bisa dikenal. Tapi pengilhaman adalah tindakan Allah untuk meneruskan firman-Nya melalui para penulis, itu para nabi dan rasul, sehingga akhirnya itu menjadi firman yang tertulis ya, jadi Alkitab. Alkitab. Tapi untuk bisa memahami Alkitab, kita membutuhkan namanya iluminasi Roh Kudus atau pencerahan dari Roh Kudus. Jadi kita sekarang tidak memerlukan yang namanya pengilhaman Roh Kudus karena kita tidak lagi menulis kitab yang baru, tapi kita membutuhkan pencerahan atau iluminasi Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Jadi tentu konsep pengilhaman Alkitab dengan pengilhaman yang lain kita harus bedakan ya. Orang juga sering pakai kata pengilhaman atau inspirasi untuk membuat puisi, ya, jalan-jalan untuk cari ilham. Itu konteksnya berbeda. Ya. Jadi sekali lagi untuk bisa memahami firman Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus yang memberikan kita penerangan, memberikan kita pencerahan. Karena manusia duniawi tidak akan bisa mengerti hal rohani, tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Sedangkan kita yang sudah memiliki Roh Kudus pun ya kita belum tentu bisa memahami secara tuntas ya. Hanya tugas kita tetap memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan yang bisa membukakan, membawa orang ya maksudnya kepada iman. Jadi kita tidak usah marah kalau misalnya kita memberitakan firman orang nggak terima. Yang penting tugas kita memang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang belum terima, ya berarti dia butuh pelayanan khusus ya. Itu pelayanan pribadi. Injilan pribadi dulu.
Apa pentingnya iluminasi? Memang iluminasi diperlukan karena pikiran dan hati manusia sudah disinggung masih ada dalam kegelapan di luar Tuhan. Kita ini masih berada di dalam kegelapan. Ketika kita memang sudah di dalam Tuhan, kita mengalami terang. Sifat hati manusia yang bebal, ya. Jadi kebebalan manusia yang nggak mungkin bisa menerima firman. Orang bebal berkata Allah. Jadi itu di dalam Mazmur 14 ya. Jadi yang berkata tidak ada Allah itu orang bebal. Teis berarti orang yang tidak mempercayai keberadaan Allah. Kitab menyatakan itu adalah orang bebal. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Mazmur 14 ayat 1. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi orang yang tidak mengakui keberadaan Allah atau menolak Allah, ateis, itu orang bebal. Ya. Jadi ada juga ateis teoritis ya, ada juga ateis praktis. Jadi orang yang sudah Kristen pun ada juga yang sebenarnya dalam praktek hidupnya ateis teoritis atau ateis dogmatis. Artinya menolak doktrin-doktrin yang penting ya. Lalu ada ateis praktis mengaku sebagai orang percaya tapi kelakuannya tidak sesuai dengan pengakuan, itu bisa digolongkan juga sebagai praktis. Hanya tidak sesuai dengan iman yang sejati, itu atau bisa dikatakan mungkin itu Kristen nominal jadinya. Itu ada istilah-istilah itu di dalam bukunya Louis Berkhof, Teologi Sistematika. Istilah ateis praktis, ateis dogmatis, atau ateis teoritis. Jadi ternyata istilah ateis tidak melulu ditujukan kepada orang yang tidak beragama, tidak mengakui keberadaan Allah. Secara umum kan disebut ateis itu berarti tidak percaya Allah atau yang tidak beragama. Tapi di dalam kekristenan ada juga istilah ateis teoritis yang mengaku sebagai orang percaya, tapi menolak pengajaran-pengajaran yang penting, ya, menolak doktrin-doktrin yang penting. Nah, itu kekristenan apa gitu? Aku sebagai orang Kristen, orang beriman, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Jadi itu disebut ateis praktis. Ya, mengapa kita membutuhkan iluminasi Roh Kudus? Nah, karena kita berhadapan dengan setan yang melawan pekerjaan setan. Bahwa disebutkan ilah-ilah zaman ini kan selalu juga mempengaruhi, ya, berusaha membutakan mata rohani manusia. Belum lagi pengaruh kuasa kedagingan. Nah, kita ini seringkali secara sadar atau tidak kita masuk dalam ranah ini. Ada keinginan daging kita, keinginan mata, dan Tuhan hidup sebagaimana yang disebutkan di dalam Yohanes 2 ya. Nah, kita mau cek dulu ayat-ayat ini ya. Perlu juga membaca ayat-ayat firman, tidak hanya tampang di sini lalu nanti lewat. 1 Korintus 2 ayat 14 dari sudah kita baca ini. Efesus 4 ayat 17. Dalam Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lalu ayat 18, dan pengertiannya yang gelap.
pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ya, penekanannya adalah, ya kamu kan sudah menjadi manusia baru. Kira-kira inilah yang disampaikan oleh Paulus. Topiknya ini manusia baru. Kamu sudah menjadi manusia baru. Nah, kalau kamu manusia baru, ya saya tegas ini menyatakan, kata Paulus, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena orang tidak kenal Tuhan itu memikirkan hal yang sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kamu sudah disebut menjadi manusia baru di dalam Tuhan, ya maka minta terus ya pencerahan dari Roh Kudus. Jadi walaupun kita sudah di dalam Tuhan, walaupun kita sudah menjadi hamba Tuhan, ya tetap kita membutuhkan pencerahan atau iluminasi Roh Kudus untuk dapat memahami firman Tuhan. Jadi bukan maksudnya, oh saya kan sudah percaya, saya sudah menerima Yesus, Roh Kudus sudah berdiam di dalam saya, maka itu sudah cukup dan pasti seterusnya saya akan bisa memahami firman dengan baik dan lancar. Tentu bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi setiap kali kita mau belajar firman Tuhan, setiap kali kita mau menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah, ya kita harus senantiasa meminta iluminasi Roh Kudus, meminta pencerahan dari Roh Kudus. Ya, jadi itu menjadi salah satu kalimat doa ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, sudah sering itu menjadi kebiasaan. Ya Tuhan, ya saya mau menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus kiranya memberikan pencerahan, itu doanya, memberikan iluminasi, memberikan penerangan supaya baik saya yang menyampaikan firman ataupun jemaat yang mendengarkan firman Tuhan sama-sama dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jadi iluminasi ini berlaku bagi pengkhotbah tapi juga bagi orang yang mendengarkan khotbah. Jadi saya bisa mengerti firman, jemaat bisa mengerti firman ketika Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan penerangan. Kira-kira begitu ya. Kenapa perlu penerangan? Ya karena memang dunia ini gelap. Pikiran manusia juga gelap. Jadi hanya dengan pencerahan Roh Kuduslah kita bisa melihat terang yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua ini tadi bicara tentang kebebalan manusia ya. Yesaya 6, kita baca dulu ayat ini. Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Ya. Saya kalau buka kitab lebih cepat pakai handphone, jadi saya baca di handphone. Tapi punya juga Alkitab cetakan ya. Jadi walaupun sekarang sudah banyak Alkitab di handphone, kita jangan membuang Alkitab yang tercetak itu. Ya, tetap juga ya. Memang sudah banyak sekarang hamba-hamba Tuhan kalau khotbah diundang kemana, tinggal bawa apa? Kalau bukan tab, ya tab lebih besar sedikit. Sayangnya saya belum punya tab. Ya, kemudian ada yang bawa hanya handphone, ada yang bawa laptop. Ya, sudah banyak yang begitu. Tapi kalau saya berkhotbah hari Minggu masih bawa Alkitab yang tercetak itu. Walaupun sudah banyak pendeta tidak membawa Alkitab tercetak hari-hari Minggu, ya, saya tidak ikuti itu. Saya tetap diundang khotbah dimanapun saya bawa Alkitab saya yang tebal itu. Ya, jadi eh, tidak harus seperti itu, tapi kalau saya masih begitu. Nggak tahu kalau Bapak itu prinsipnya.
Nah, ini tidak perlu kita bahas, tapi saya hanya menyampaikan prinsip saya. Kalau khotbah hari Minggu atau diundang kemana, saya tetap masih bawa Alkitab. Yang waktu saya di apa namanya dilantik di gereja ini dikasih Alkitab, itu saya bawa. Kalau saya tidak bawa nanti jemaat di mana Alkitabnya kan gitu ya. Jadi itu saya jaga juga. Jadi di sini dikatakan dalam Yesaya 6 ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah, ini sebenarnya adalah firman Tuhan dari Nabi Yesaya ya. Ya, melihat kondisi bangsa Israel pada saat itu memang yang secara rohani mengalami degradasi iman karena ketegaran hati mereka, karena ketegar bukan ya, mereka disebut tegar tengkuk, mereka membelakangi Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga waktu Yesaya mendapat panggilan Allah, nah ini kalimat ini semacam penegasan ya tentang kondisi bangsanya. Nah, untuk itulah memang Yesaya hadir, Yesaya diutus untuk melayani mereka yang tertengkuk itu, yang total itu. Jadi itu ya yang bisa mengubah sifat hati manusia bebal, yaitu adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang diterangi oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang mampu mengubah hati manusia itu. Dan siapa yang bisa melawan pekerjaan setan dengan kekuatan kita? Para manusia tentu tidak bisa. Di pekerjaan Roh Kudus juga. Maka setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, itu juga menjadi doa kita supaya Roh Kudus bekerja. Kita menolak semua pekerjaan setan, menolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu di dalam pemberitaan. Jadi bagi kita orang-orang Injili, orang Reform, tidak ada masalah dengan pengusiran setan. Namun kita diperintahkan juga ya secara Alkitab mengusir setan, menolak setan dan pekerjaannya. Tapi kan kita tidak bisa sendiri, ya harus mengandalkan Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, 2 Korintus 4 ayat 3 ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi disebutkan di sini oleh Rasul Paulus bahwa banyak orang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Zaman, bukan pekerjaan setan. Kita tidak bisa melawan itu tanpa kuasa Tuhan. Jadi yang berikutnya, kita juga memiliki ya ini tadi ya sifat-sifat kedagingan. Kemudian bagaimana kita bisa mengalahkan itu? Dalam 1 Korintus 3 1-2 dikatakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras,
sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Artinya masih banyak orang, termasuk juga orang yang sudah Kristen pun, yang belum dewasa secara rohani, yang masih terus harus dibentuk, harus dibina, sehingga mulai mengalami pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Jadi karena itulah kita tetap meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu mengalahkan baik itu tantangan yang datang dari dalam kita, itulah tadi keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, maupun tantangan yang datang dari luar kita, itu setan dengan segala usahanya. Jadi bagaimana kita melawan semua atau mengalahkan semua musuh-musuh itu, baik musuh dari luar, musuh dari dalam, itu kita membutuhkan Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Dan kita juga ingat ya, ketika kita membaca Kisah 1 ayat 8, di sana jelas disebutkan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yakin kita hafal ayat itu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Jadi ketika kita sudah menerima Roh Kudus, memang dikatakan kita juga akan menerima kuasa, dunamos ya, berikan kuasa, berikan dunamos, kuasa misi atau kuasa di dalam pelayanan, kuasa untuk bisa melawan segala kuasa-kuasa dunia ini. Jadi kita tidak bisa melayani dengan efektif tanpa kuasa Roh Kudus itu, tanpa pertolongan Roh Kudus. Ya, kemudian kita lihat hubungan inspirasi dan iluminasi. Saya memang ulang-ulang ini ya, inspirasi, pengilhaman, iluminasi, pencerahan. Hubungan pengilhaman dan pencerahan atau inspirasi dan iluminasi. Dalam inspirasi, Roh Kudus memberikan inspirasi kepada penulis-penulis Alkitab. Dan mereka menuliskan penyataan Tuhan dengan benar dan tepat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dalam iluminasi, Roh Kudus memberikan iluminasi kepada para pembaca Alkitab agar mereka dapat mengerti dan menerima apa yang dimaksudkan oleh penyataan Tuhan yang tertulis itu dengan benar dan tepat. Jadi Bapak kita lihat benangnya dengan nyata, dengan jelas di sini. Jadi kalau dalam inspirasi atau dalam pengilhaman, Roh Kudus memberikan inspirasi kepada para penulis, mereka menuliskan penyataan Tuhan dengan benar dan tepat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tapi dalam iluminasi, Roh Kudus memberikan iluminasi kepada para pembaca Alkitab agar mereka dapat mengerti dan menerima apa yang dimaksudkan oleh penyataan Tuhan yang tertulis itu dengan benar dan tepat. Namun demikian, kita harus ingat bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam penginspirasian Alkitab sudah selesai. Jadi tidak lagi kita menerima yang namanya wahyu yang baru. Jadi bagi kita penginspirasian Alkitab sudah selesai. Artinya proses penulisan Alkitab itu sudah selesai. Sudah selesai sampai di kitab Wahyu. Tidak lagi
ada kitab-kitab tambahan yang kita terima sebagai firman. Walaupun pada akhirnya di belakang hari ada muncul kitab-kitab yang lain, Injil-Injil yang lain, tapi kita tidak menerima itu lagi sebagai pengilhaman dari Allah. Jadi tidak akan ada lagi inspirasi baru di luar Alkitab, karena Alkitab itu bagi kita sudah sempurna. Alkitab sudah selesai, sudah sempurna. Tetapi pekerjaan Roh Kudus dalam memberikan iluminasi-iluminasi baru kepada orang-orang percaya masih berlaku hingga kini. Ya, jadi beda ya, maksudnya pengilhaman dengan iluminasi beda. Jadi pekerjaan Roh Kudus memberikan iluminasi terus berlaku hingga kini. Roh Kudus memberikan iluminasi tetapi tidak untuk menambah dari apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi iluminasi Roh Kudus bukan untuk menambah apa yang sudah ada, tapi untuk menerangi, untuk memperjelas apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kita tidak perlu heran mengapa setiap orang Kristen atau khususnya para teolog bisa memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Bisa menafsirkan yang satu lebih dalam, yang satu kurang dalam, yang satu hanya sederhana. Itu kan tergantung bagaimana hubungan kita dengan Roh Kudus. Semakin intim dengan Roh Kudus, artinya semakin banyak bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, tentu kita akan semakin diperkaya dengan pemahaman-pemahaman akan firman. Jadi kunci kita memahami firman, ya memang kita harus dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, supaya Dia membukakan apa yang sudah dinyatakan kepada kita lebih terang, lebih jelas. Dan Roh Kudus bekerja dengan firman dan melalui firman, tetapi tidak melawan firman. Nah, itu sebabnya Alkitab harus menjadi tolok ukur kita, tolok ukur untuk kita mengkonfirmasikan segala sesuatu yang kita percaya dan yang kita lakukan. Mazmur 119 ayat 105 menyatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi ayat ini memberikan kita sebuah konfirmasi, ya, kejelasan bahwa firman Tuhan itu menjadi tolok ukur, bahwa firman Tuhan itu menjadi pemandu di dalam perjalanan hidup kita. Ini saya kira cukup jelas. Kemudian peranan Roh Kudus dalam iluminasi. Roh Kudus mempunyai peran selain pengarang juga sebagai penafsir, sekaligus sebagai pengajar firman Allah atau Alkitab. Jadi kita bisa lihat ayat-ayat ini untuk mempertegas, ya, untuk memperjelas. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 4 dikatakan begini, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Itu Efesus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Jadi kita lihat di sini peranan Roh Kudus yang sangat signifikan, yang memberikan penerangan kepada para rasul dikatakan di sini, juga nabi-nabinya yang kudus. Jadi Allah menyatakan isi hatinya, firman-Nya kepada para rasul dan para nabi di bawah iluminasi, di bawah pimpinan Roh Kudus. Yohanes pasal 14, Korintus 2 sudah kita baca berulang-ulang ini tentang manusia duniawi, ya.
dan manusia rohani yang bisa mengerti isi hati Tuhan. Tapi Yohanes pasal 14, Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ayat ini jelas menyatakan Roh Kudus itu disebut sebagai pengajar. Pengajar yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, tapi juga pengingat, ya, yang mengingatkan kamu. Ya. Jadi Roh Kudus mengajar, Roh Kudus mengingatkan kita. Maka kita juga bisa berdoa ketika kita mau berkhotbah, Tuhan tolong saya Roh Kudus bantu supaya saya bisa menyampaikan bagian ini dengan baik. Tapi Roh Kudus juga mengingatkan saya akan setiap firman yang akan dibagikan. Itu banyak dialami oleh para pengkhotbah. Saya juga sering mengalami itu. Saya kok diingatkan lagi oleh Roh Kudus ketika menyampaikan firman. Oh ini loh bagian ini ayat ini. Nah, ada hubungannya, korelasinya dengan yang disampaikan. Jadi ada sinyalnya, ya, ada pengingat dari Roh Kudus. Kita diingatkan. Yohanes pasal 16, mulai dari ayat 13. Tetapi apabila ia datang, itu Roh kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi selalu diulang-ulang, yang akan memberitakan. Artinya Roh Kudus memberitakan kepada kita apa yang dinyatakan oleh Allah. Artinya memberitakan itu berarti menyampaikan, berarti juga mengajarkan apa yang dinyatakan oleh Allah kepada kita. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, 2 Petrus pasal 1 ayat 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi karena dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Para nabi, para rasul berbicara karena dorongan Roh Kudus. Maka kita juga begitu, ya. Baiklah kita berbicara, menyampaikan firman, juga oleh karena dorongan Roh Kudus. Maka kita perlu berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus menolong kita di dalam memahami firman, tetapi juga di dalam mengajarkan firman. Jadi tujuan iluminasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui penyataannya, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukan apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Saya kira ini adalah sasaran akhirnya, ya, tujuan akhir pemberian iluminasi, supaya kita mengenal Allah dengan benar melalui firman-Nya, ya, penyataan yang dimaksud adalah firman, yang kita mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia, tapi juga melakukan apa yang berkenan bagi Allah, supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Nah, inilah tujuan daripada iluminasi. Ini kelanjutan daripada pengilhaman, ya. Jadi ada itu tahapannya. Penyataan atau wahyu itu dibagi dua, kemudian pengilhaman, kemudian ada jenis-jenis pengilhaman, lalu ada pencerahan atau iluminasi. Ya, kita ini dulu 10 menit, ya. Kita cari air dulu ini, minum dulu.
Baik, Pak. Oke, Pak.